Pemirsa, Kapolres Cimahi, Jawa Barat memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap awal mula peristiwa tewasnya ibu dan anak hingga menjadi kerangka di dalam rumahnya. Polisi terus menyelidiki temuan dua kerangka ibu dan anak, Iguh Indah Hayati, perempuan 55 tahun, dan juga anak laki-lakinya, Ella Immanuel Putra, 24 tahun. Kerangka ibu dan anak ini pertama kali ditemukan oleh suami korban sekaligus pemilik rumah di perumahan Tani Mulia di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Suami hendak mengambil surat penting di rumah setelah ditinggal lebih dari 5 tahun yang lalu. Sejumlah saksi diperiksa termasuk dengan suami korban, ketua RT dan juga tetangga serta sekolah SMK Pasundan. Sebelumnya Polda Jawa Barat melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menemukan sejumlah barang bukti tulisan tangan berisi curahan hati di dinding rumah korban yang diduga ditulis sang anak. Bagaimana suasana di lokasi penemuan kerangka ibu dan anak? Sudah ada Endra Kusuma yang akan mengabarkan secara langsung di lokasi kejadian. Silakan Endra. Pak Putri dan Vena dan pemirsa Iwan, dapat kami laporkan dari perkembangan ini sejak 3 hari sejak penemuan jenazah dua kerangka jenazah di ibu dan anak di kawasan Perumahan Tani Mulia ini memang tidak seperti hari-hari biasanya. Sebelumnya memang begitu ramai dikunjungi warga hanya untuk berfoto-foto di lokasi kejadian. Namun sekarang hanya terlihat sepi dan hanya terlihat masih terpasang polis lain. Dan sejauh ini pun dari beberapa temuan itu memang ada fakta-fakta menarik di Vena dan Putri yang harus kita kupas sejauh ini. Di antaranya saat ditemukan dua kerangka itu memang suami korban benar datang ke lokasi rumah ini untuk mengambil surat-surat, tapi dalam kondisi terkunci gembok yang di kerangka ini ada pintu gerbang, terkunci satu gerbang, dan di dalam itu 3 kunci lagi, gembok 3 kunci lagi, dan diikat oleh beberapa tali. Jadi sepertinya dia hanya untuk mengurung diri. Dan sejauh ini pula kalau dilihat dari temuan jenazah itu diantaranya anak dan ibu itu memang berbeda. Jadi kalau yang anaknya di atas, sementara yang ibunya itu di bawah dengan kondisi memang kalau lihat dari tubuh anaknya yang ditemukan dari beberapa foto yang viral di beberapa masyarakat, memang terlihat kondisi si anak itu memang masih tertutup dengan selimut, sementara ibu masih terbuka. Dan situasi ini memang membuat spekulasi beberapa warga dan beberapa warga sekitar pun memang memprediksi apa ada dugaan kondisi dua jenazah temuan itu meninggal karena memang mengakhiri hidup secara untuk bunuh diri atau yang lain. Ini memang masih menjadi pertanyaan. Dan selain gembok juga, memang setelah ditemukan juga ada beberapa fakta, diantaranya ada di sana pun memang ada surat-surat, jadi ada tulisan, berarti jadi ada pernyataan yang memang cukup mengagetkan beberapa warga, diantaranya penunjuk hidup yang mungkin si anak korban ini memang begitu kesal dengan orang tuanya, hingga dia mencoretkan torehan-torehan sakit hatinya di tembok, diantaranya kalau saya bacakan ini cukup menarik ya. Surat untuk menjauhi Sandra. Kalau buat janji, jangan buat janji. Katanya mau sekolah. Katanya mau membiayai aku sekolah. Tapi semuanya bisa. Itu ada catatan dua buat dia. Akan bawa sampai mati semua janji manis. Terus ada lagi warning lagi juga dia tulisan tembok itu juga. Di antaranya. Ada. Jadi ada berupa flash disk. Jadi di situ tuh ada drip. Di dalam bentuk drip. Dan di drip itu tuh ada mungkin ditujukan agar itu dapat dibaca oleh pihak kepolisian. Dan sejauh ini pula dari beberapa fakta dari kondisi seperti itu memang polisi sejauh ini memang masih melacak kondisi mereka memang bunuh diri atau apa, masih menunggu dari setiap forensik. Dan sejauh ini pun dan kemarin dari pernyataan beberapa kepolisian pun dan dinas forensik pun kemungkinan untuk hasil visum atau hasil dari DNA yang kemarin diambil diantaranya rambut, diantaranya ada serpihan tanah, dan ada berupa barang-barang berupa pecah belah maupun pakaian yang diambil, itu mungkin menjadi bukti untuk menentukan bukti penunjang apakah benar dua jenazah itu memang jenazahnya dari Ella Hayati, Indah Hayati maupun dari Immanuel tersebut. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan dari perkembangan terkini, Putri dan Vena. Baik, kami tunggu informasi terbaru dari pihak kepolisian. Terima kasih banyak Endra Kusuma atas laporan Anda dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas.